Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Yudianto dari SMK Negeri 1 Dirojo akan mempresentasikan dan membagikan materi untuk mata pelajaran dasar perancangan teknik mesin atau DPTM. Materi kali ini seputar pengetahuan bahan teknik dibagi menjadi 3 bahasan, yaitu logam vero, logam non-vero, dan non-logam. Sebelum menyimak materi lebih jelas, silakan kalian berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang diharapkan antara lain: 1. Mendeskripsikan pengetahuan bahan, menerapkan pengetahuan bahan. Untuk penilaian kali ini menggunakan kuis pada aplikasi Kahoot. Diagram material teknik bisa kalian lihat pada gambar berikut ini. Logam atau metal dibagi menjadi logam besi dan bukan besi. Sedangkan untuk bahan teknik dibagi menjadi 3, yaitu ada logam besi, bukan besi, dan bukan logam. Untuk pembagiannya kalian bisa lihat logam besi dibagi menjadi 3, yaitu besi atau baja tempa, baja karbon, besi atau baja tuang. Baja karbon nanti dibagi juga menjadi 2, ada baja karbon sedang dan baja karbon tinggi. Sedangkan untuk logam non-vero atau bukan besi dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu logam berat, logam ringan, dan logam mulia. Ini ada contoh-contohnya: logam murni, antara lain kuprum, dan sebagainya. Kemudian ada logam paduan, ada kuningan, dan perunggu. Logam ringan dibagi menjadi 2, logam murni antara lain aluminium, magnesium, dan barium. Kemudian ada logam paduan juga, anti-korodal, dan aluman. Kemudian logam mulia dibagi menjadi emas, ada perak, dan platina. Emas dilambangkan dengan AU, perak dengan AG, platina dengan PT. Ini ada keterangannya: Be, belium, Mg, magnesium, dan seterusnya. Bukan logam dibagi menjadi 2, ada sintetis dan bahan alam. Sedangkan untuk materi kali ini kita lebih berkonsentrasi untuk bahan terdiri dari keramik dan polimer. Contoh penggunaan bahan teknik dibagi menjadi ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 bagian. Yang pertama metal atau logam, ada keramik, ada kaca atau glasis, dan ada bahan elastis atau elastomer, dan ada polimer. Sedangkan gabungan dari kelima bahan ini dinamakan hibrida. Logam, contohnya kalian bisa lihat di kehidupan sehari-hari ada tang. Sedangkan keramik kalian bisa lihat ini dipakai di dunia otomotif, yaitu busi. Kalau kaca atau glasis kalian sudah tidak asing, ini ada botol, ada guci keramik, dan guci. Kemudian di sini ada elastomer atau bahan elastis, kalian pasti tahu ini ban. Polimer ada, kalian pasti tahu ini gelas ukur. Nah, ini juga ada perpaduan. Ini apa? Kalian bisa tahu? Nah, ini adalah semacam tang potong, ada bagian besinya, ada plastiknya juga. Nah, untuk pengertian bahan teknik, kalian bisa simak. Bahan teknik adalah semua unsur atau zat yang berbentuk padat, cair, atau gas yang banyak digunakan untuk memenuhi dunia teknik atau industri. Contoh bahan teknik berbentuk padat antara lain logam, keramik, plastik, karet, dan kayu. Contoh bahan teknik berbentuk cair, contohnya grease, air, bensin, dan solar. Contoh bahan teknik berbentuk gas, antara lain oksigen, asetilin, hidrogen, dan karbon dioksida atau CO2. Macam-macam logam dibagi menjadi 2, yaitu pertama logam vero, kedua logam non-vero.
Logam fero adalah logam yang banyak mengandung unsur besi. Sedangkan logam non-fero atau logam bukan besi adalah logam yang tidak mengandung unsur besi. Besi dilambangkan dengan Fe. Jenis bahan teknik dibagi menjadi 3 bagian. Ada bahan logam fero, bahan logam non-fero, dan bahan non-logam. Kita simak dulu untuk bahan logam fero. Jenis logam fero dibagi menjadi 5, antara lain besi tuang, besi tempa, baja lunak, baja karbon sedang, dan baja karbon tinggi. Kita simak yang pertama dulu, yaitu besi tuang. Besi tuang komposisinya terdiri dari besi dan karbon, kadar karbon sekitar 4%, sifat rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Contohnya antara lain alas mesin, meja perata, badan ragum, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, dan cincin torak. Kedua adalah besi tempa. Besi tempa komposisinya terdiri dari 99% besi murni, sifat dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dituang. Contohnya antara lain rantai jangkar, kait keran, dan landasan kerja plat. 3. Baja lunak. Komposisi campuran besi dan karbon dengan kadar 0,1 hingga 0,3%, mempunyai sifat dapat ditempa dan liat. Contohnya antara lain mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. 4. Baja karbon sedang. Komposisi kadar karbonnya berkisar 0,4% sampai 0,6%. Sifatnya lebih kenyal dari yang keras. Digunakan untuk membuat benda kerja, tempa berat, poros, dan rel baja. 5. Baja karbon tinggi. Komposisi campuran besi dan karbon berkisar antara 0,7% hingga 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh, keras, dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat contohnya antara lain kikir, pahat, gergaji, tap, stempel, dan alat mesin bubut. Demikianlah untuk jenis logam fero. Kita akan menginjak ke jenis logam non-fero. Namun sebelum menginjak jenis logam non-fero, alangkah baiknya kita mengetahui sifat dari logam non-fero. Sifat logam non-fero antara lain mampu dibentuk dengan baik, massa jenisnya rendah, pengantar panas dan listrik yang baik, mempunyai warna yang menarik, tahan karat, kekuatan dan kekakuannya umumnya lebih rendah daripada logam fero. Sukar dilas kecuali menggunakan mesin las khusus. Macam logam non-fero antara lain yang pertama logam berat, contohnya nikel, seng, tembaga, timah putih, dan timah hitam. 2. Logam ringan, contohnya aluminium, barium, dan kalsium. 3. Logam mulia atau murni, contohnya emas, perak, dan platina. 4. Logam refraktori atau tahan api, contohnya molybdenum, titanium, wolfram, dan zirconium. 5. Logam radioaktif, contohnya radium dan uranium. Nah, kita akan masuk ke bahan logam non-fero. Lebih jelasnya ada 5 bagian, kita simak satu persatu lebih jelasnya. Kita masuk ke bagian yang pertama, logam berat. Nah, logam berat ini berat jenisnya lebih dari 5 kg per desimeter kubik, sedangkan logam ringan berat jenisnya kurang dari 5 kg per desimeter kubik. Logam berat dan logam ringan menurut keberadaannya terdapat 2 bentuk, yaitu logam murni dan logam paduan. Logam ringan jika berat jenisnya lebih besar dari 5 kg per desimeter kubik, misalnya aluminium, magnesium, natrium, titanium, dan lain-lain. Beberapa contoh logam ringan yang dikenal antara lain aluminium dan paduannya yang banyak digunakan untuk paduan logam ringan. Lalu paduan magnesium yang digunakan dalam konstruksi mesin yang berat.
Kemudian yang terakhir adalah paduan titanium, banyak digunakan untuk paduan aluminium sebagai logam ringan pada konstruksi pesawat terbang. Yang ketiga, logam mulia. Logam mulia adalah logam yang dalam keadaan tunggal sudah dapat dipakai sebagai bahan teknik. Artinya dalam keadaan murni tanpa dicampur dengan bahan logam lain sudah dapat diproses menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan sifat-sifat yang baik sesuai dengan yang diinginkan. Contohnya emas, perak, dan platina. 4. Logam refraktori. Logam refraktori atau biasa dikenal dengan logam tahan api memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Pertama, tahan terhadap suhu tinggi. Kedua, tahan terhadap perubahan suhu yang mendadak. Dan ketiga, tahan terhadap lelehan terak logam, kaca, dan gas panas. Beberapa contoh logam refraktori yaitu molybdenum atau dilambangkan Mo, digunakan untuk paduan baja, pipa-pipa, dan alat ronsen. Kemudian wolfram atau tungsten, digunakan untuk paduan baja, kawat pijat, dan bahan campuran elektroda, lastik, dan mik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, logam radioaktif. Logam radioaktif adalah bahan yang menunjukkan gejala radioaktif. Sedangkan pengertian radioaktif sendiri adalah radiasi elektromagnetik dan penyebaran partikel pada saat terjadi perubahan spontan suatu inti atom atau disebabkan pembelahan inti secara spontan. Contoh logam radioaktif yang kita kenal adalah uranium, radium, dan plutonium. Nah, yang terakhir dari bahan teknik adalah kategori bahan teknik non-logam. Bahan teknik non-logam ini dibagi menjadi dua jenis yang paling umum dipakai pada kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama keramik, kedua polimer. Kita cek untuk yang keramik. Nah, keramik ini termasuk bahan teknik non-logam. Jadi keramik adalah bahan yang terbentuk dari hasil senyawa kompon antara satu atau lebih unsur-unsur logam dengan satu atau lebih unsur-unsur anorganik bukan logam. Contohnya dari bahan keramik yaitu silikon oksida, aluminium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, kalium oksida, dan natrium oksida. Contoh nyata dari keramik bisa dilihat pada sepeda motor kalian, yaitu bagian pengapian yang lebih dikenal dengan nama busi. Jadi busi itu bahan yang berwarna putih terbuat dari bahan keramik. Kemudian yang kedua kita akan masuk ke polimer. Polimer merupakan bahan yang memiliki berat molekul lebih besar 10.000, tersusun dari monomer yang saling berikatan kovalen. Polimer yang dibentuk kembali dengan pemanasan disebut termoplastik, sedangkan yang tidak dapat dibentuk kembali dengan pemanasan disebut termoset. Contoh polimer yaitu polietilen, polipropilen, polivinil klorid, dan lain sebagainya. Demikianlah materi untuk bahan teknik kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk mengisi kuis sebagai bahan penilaian kalian. Caranya bagaimana? Pertama, buka browser kalian, ketikkan bit.ly/quiz _dptm_1. Nah, tolong diperhatikan penulisan harus sama persis besar kecilnya, karena jika ada yang tidak sama besar kecilnya maka tidak akan bisa masuk. Jadi harus sama persis seperti ini. bit.ly-nya kecil, kemudian /quiz _dptm_1 besar semua. Nah, yang selanjutnya jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan soal. Yang ketiga, ketik nama lengkap kalian pada kolom pengisian nama. 4. Jika sudah siap, silakan klik tombol OK. 5. Setelah selesai mengerjakan, screenshot nilai kalian.
Yang terakhir, jangan lupa unggah screenshot kalian pada form absensi di bagian menu tugas Google Classroom. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.